Benar benar. Who are you guys? Yeah, I'm good. Baik. Who are you? Oh, who? It was like Why- a question. Interrogation. It was like Oh, sorry. Kami adalah Graung, kami dari Denpasar. Kami adalah grup musik live eksperimental elektronik dan gamelan. Kapan kalian pertama kalinya terjun ke dunia musik? Kalau Khususnya eksperimen. kalau ngomongin eksperimental, aku berangkatnya dari tahun 2019. Oke. Aku mulai install DAW, belajar DAW dari tahun 2019. Terus kalau misalnya Kalau aku baru-baru ini sih kapan? tahun 2024 akhir tuh baru gabung sama Graung, coba eksperimental musik. Oke. Gimana sih kalian ngedeskripsiin karakter suara gaung ke orang-orang yang belum pernah dengerin kalian? Kalau itu kadang-kadang aku ngejelasin bahwa Graung tuh vibes-nya kayak gini, artinya musiknya juga ngejelasin soundnya kayak gini, pendekatannya kayak gini, pendekatan gamelannya kayak gimana. Terus sekarang ini aku juga udah ngelempar satu demo di salah satu platform digital, SoundCloud, untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa oh ini musik kita. Kalau arti nama gaung sendiri boleh ceritain nggak? Nah, sebenarnya kalau Graung itu nggak ada artinya secara harfiah, tapi pertama kali aku mikir itu adalah namanya gaung. Tapi kalau misalnya gaung secara pengucapan tuh kayaknya menurutku agak kurang gitu. Terus aku mikir coba selipin satu huruf yang bisa bikin kita untuk ngomonginnya tuh biar jadi lebih enak gitu. Jadinya kita sepakat untuk namahin huruf R, tapi kita coba juga di mana yang enak untuk naruh huruf R-nya tuh, ternyata jadi nama Graung gitu. Boleh ceritain nggak awal kalian bertemu tuh gimana? Kan sekarang bertiga ya. Dulunya tuh Graung awalnya cuma sendiri doang dari Bago, apa langsung ke Haris? Dulu tuh sebenarnya awalnya Graung tuh dari tahun 2022. 2022. Ya, aku belum sama Aris sama si Caca. Aku masih ada sama temenku dulu yang sekarang dia harus kerja karena itu kebutuhannya dia, dan aku juga nggak bisa maksain itu. Terus aku tahun 2024 awal ketemu si Caca karena Caca lagi eksperimen tentang gamelan yang dia bikin, yang dia desain sendiri, yang tuning sistemnya dia juga riset tentang itu dan dia kembangin. Terus aku ngeliat karyanya dia yang dia bikin sendiri itu keren. Terus aku ajak dia ikut Graung dan dia mau untuk join. Terus di akhir 2024 aku ngeliat Haris, dia tuh jago banget improvisasi di instrumen-instrumen gamelan atau instrumen-instrumen non gamelan. Jadinya kayak oh nih ngajak Aris nih seru nih, bisa jadi combo yang mantep gitu. Tiga ya, oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalian menemukan inspirasi ketika membuat lagu, atau apa atau siapa inspirasi kalian? Iya. Kalau misalnya dari aku pribadi, inspirasinya Graung tuh banyak dari unsur-unsur tradisi di gamelan. Tapi nggak cuma itu aja, aku juga belajar gimana budaya-budaya musik elektronik. Kayak aku sering main-main ke klub juga untuk ngeliat oh gimana sih musiknya nih bekerja gitu loh. Jadi kayak gimana sih reaksi penontonnya kayak gitu. Dan aku juga banyak terinspirasi dari grup-grup eksperimental yang ada di
Indonesia maupun di luar kayak Kuntari, kalau di luar ada King Gizzard and the Lizard Wizard juga. Aku dekat sama Kadapat juga, dan juga banyak teman-teman yang lain kayak Gangsar dan Gumatat Gumitit. Aku juga dekat sama mereka, aku terinspirasi dari mereka juga sih. Oke. Kalau Ya. Ya, silakan. kalau aku pendekatan dengan musik gaung ini terinspirasi dari ini sih gamelan Bali juga. Kalau orangnya aku terinspirasi dari almarhum Imade Subandi. Dia sosok yang paling aku inspirasi lah dalam gamelan Bali. Oke. Itu sih. Kalau untuk improvisasinya aku mencoba pendekatan dari teknik-teknik gamelan Bali, nanti aku transfer ke musik yang dibuat oleh Bagu. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Karina. Karakter suara yang kalian buat kan sangat autentik. Gimana proses kalian mengawinkan atau menggabungkan instrumen tradisi dengan elektronik? Nah, ini bagus nih. Pertamanya aku di elektronik aku make tuning system yang custom, yang sebenarnya ada datanya dari beberapa tuning system yang bisa memanipulasi kayak keyboard gitu, biar nggak hanya 12 nada, tapi dia tuh bisa nyari microtonal di gamelan, dan bisa kita buat untuk biar mau ngikut di gamelannya sendiri. Nah, dan aku mikir juga frekuensi range di alat gamelan itu seberapa. Kayak misalnya alatnya Caca, dia cenderung ke mid high, berarti aku lebih ngolah ke low-nya, dan Haris yang dia cenderung ke high, berarti aku selipin synthetic sound di antara itu. Jadinya dia tuh mau jadi terbentuk jalanan. Oke. Apa pandangan kalian nih tentang musik yang kalian gabungkan dari musik tradisional ke musik elektronik di sekarang, dan teknologi yang kalian gunakan di sekarang? Menurut kalian, kalian melihat itu sebagai apa gitu? Kalau misalnya aku sendiri ngelihatnya tuh kayak gini ya, aku belajar musik elektronik dan gamelan tuh sebenarnya pengen melebarkan lagi ranah bermusikku, karena menurutku pribadi gamelan tuh sangat segmented, dan ya agak harus sedikit effort yang lebih buat ngedengerin gamelan tuh, karena musiknya yang padat dan sangat dinamis gitu. Terus dengan adanya elektronik tuh, teknologi elektronik, aku juga bisa ngejangkau apa yang nggak bisa dijangkau oleh gamelan. Dan kalau misalnya pengaruhnya itu menurutku itu akan menjadi sesuatu yang unik dan Menarik bagus ke depannya, karena karena kalau misalnya gamelan pun udah bisa ditransfer ke elektronik, jadinya orang-orang pun ngedengerinnya tuh bakal lebih enak gitu loh, bakal lebih bisa ngedengerin gitu. Tapi kalau dengan adanya penggabungan gamelan dan elektronik ini, aku kira mereka bakal lebih relate gitu. Kalau misalnya masih Pas. Satu lagi nih berarti ya. Menurut kalian nih kesulitan apa sih yang kalian temuin nih dalam mengimplementasikan ide kalian nih sebagai musisi dalam menggabungkan kedua elemen itu, dari etnika sama teknologi, dan yang kalian harapkan bisa mempermudah kalian untuk mengekspresikan ide-ide kalian tuh kira-kira apa aja ya? coba untuk harus jawab kesulitannya kayaknya Kesulitannya. belum ada sih. Karena basic kita juga berawal dari gamelan juga. Jadi
kita coba untuk membuat sesuatu yang beda tapi berlandaskan dengan apa namanya, Bu? Apa? Kita buat sesuatu itu dari basicnya gampang itu sih menurutku. Masa ada kesulitan? Belum sih. Nah, kalau aku ada kesulitannya, terutama aku di awam di teknologi, aku belajarin elektronik musik itu ya lumayan sih, itu effortnya gede banget, dan buat ngegabungin gamelan dan elektronik itu buat sesuatu yang artinya beda sama yang udah terjadi itu sih kita harus riset dulu, kita harus pelajari apa yang udah ada dan apa yang udah terjadi itu untuk menjadi sesuatu yang beda. Mungkin kalau aku itu sih kesulitannya cuma Di di elektronik ya, penekanan. ya, dan mempelajari itu scene-nya juga dan dari apa tuh inside elektroniknya juga. Oke, aku ada pertanyaan. Menurut kalian tuh music theory penting nggak ketika menggabungkan dua unsur ini, dari Nah. elektronik sama etnik? Kalau misalnya karena aku mempelajari itu penting menurutku, ya, karena kita setidaknya untuk bikin musik harus tahu fundamentalnya sih, kalau Basicnya, menurutku ya harus. Penting juga sih. Kenapa? Rencana kalian kapan rilis untuk karya selanjutnya? Hmm. Bisa dikasih tahu gitu. Ya, karena untuk di sekarang kami masih ada proses buat karya lagi. Aku kira karya ini kita harus rampung dulu albumnya tuh di tahun ini, mungkin akhir tahun itu. Jadinya kalau aku sendiri karena aku suka narget, jadinya tahun depan harus sudah rilis bersih sih, karena kita targetnya juga album. Oke, full album ya. Mm-mm. Nice. Oke deh, udah kelar.